Sisil menyandarkan punggungnya pada sandaran mobil. Tatapannya lurus ke depan, tetapi terlihat kosong. Wajahnya sedikit pucat dan tampak lelah. Saat ini ia sedang dalam perjalanan pulang setelah kegiatan perkemahan selesai. Sepanjang hari ini suasana hatinya benar-benar buruk. Ucapan Alia pagi tadi terus membayangi pikirannya. Sisil bahkan menghabiskan hampir seharian waktunya dengan tidur di tenda demi menghindari Juno. Ia menghela napas panjang, menatap langit yang dihiasi cahaya keemasan dari mentari yang akan tenggelam. Sementara Juno, kedua matanya hampir tak pernah lepas dari Sisil. Setiap kali bergerak ia akan mengambil kesempatan untuk menoleh pada kursi di samping. Sikap Sisil hari ini benar-benar dingin terhadapnya. Bahkan saat mereka tiba di rumah, Sisil belum mengeluarkan sepatah kata pun. Hati-hati. Dengan sigap, Juno menahan tubuh Sisil saat melihatnya melangkah dengan gontai menuju pintu. Bisa jalan sendiri, enggak? Apa mau digendong aja? Enggak usah, saya masih kuat jalan sendiri. Ia berusaha menepis tangan Juno yang masih menopang tubuhnya. Kamu bisa jatuh nanti. Juno meletakkan tas ransel di tangannya, lalu mengangkat tubuh gadis itu menuju pintu. Beberapa kali Sisil mengayunkan kaki dan meminta diturunkan. Namun, Juno tak mengindahkan ucapan istrinya. Ia membawa Sisil masuk ke rumah dan mendudukkannya di sofa ruang tengah. Tunggu di sini sebentar. Setelah membukakan sepatu yang melekat di kaki Sisil, Juno membenahi barang bawaan mereka. Pakaian basah langsung ia masukkan ke mesin cuci. Mata Sisil mengikuti kemana suaminya bergerak. Kini lelaki itu sedang menyiapkan makanan yang sempat ia beli dalam perjalanan pulang ke rumah. Sayang, mau teh hangat nggak? Suara Juno dari arah dapur. Entah mengapa hati Sisil serasa perih mendengar panggilan manis itu. Tak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan Juno. Dengan mata kepalanya sendiri, Sisil melihat kemesraan Juno dan Alia di perkemahan. Lalu sekarang, dengan gampangnya ia bersikap sangat manis dengan panggilan sayang. Sisil benar-benar merasa sedang dipermainkan perasaannya. Sil. Gadis itu tersentak saat tepukan lembut mendarat di bahu. Ia mendongak untuk menatap Juno yang berdiri di hadapannya. Iya. Makan, yuk. Takut keburu dingin makanannya. Baru saja gadis itu akan berdiri, Juno sudah lebih dulu menggendongnya dan mendudukkan di kursi, kemudian mengambilkan makanan di piring. Jangan banyak-banyak, Mas. Nggak habis nanti. Takut mubazir. Kamu makan aja, kalau nggak habis nanti saya yang makan. Satu lagi perbedaan besar yang dirasakan Sisil. Sikap Juno sekarang terkesan lebih ramah dan lembut dibanding kemarin-kemarin. Bahkan saat Sisil tak sanggup menghabiskan makanan di piringnya, Juno yang menghabiskan sisaannya. Gadis itu terdiam dengan hangat di hadapannya yang tadi dibuat Juno. Kini lelaki itu sedang mencuci piring bekas makan. Ia juga tidak mengizinkan Sisil melakukan apapun. Mau ke atas? Tanya Juno setelah beberapa saat kemudian, seraya melepas apron yang melingkar di pinggang. Mau. Sisil hendak berdiri, namun lagi-lagi Juno menahannya, lalu mengangkat tubuh mungil itu menuju tangga. Saya bisa naik tangga sendiri, Mas, ucap Sisil lemah, saat Juno menapaki anak tangga pertama. Badan kamu masih lemah. Kalau tiba-tiba pusing dan jatuh gimana? Tanpa kesulitan berarti ia membopong tubuh kecil itu menuju kamar. Sisil sempat merasa takut jika Juno akan kehilangan keseimbangan dan tidak kuat menggendongnya ke lantai atas. Namun, ternyata suaminya itu tampak sangat santai,
seolah berat tubuhnya bukan beban berarti. "Makasih," ucapnya pelan, sesaat setelah Juno mendudukkannya ke tempat tidur. Lelaki itu langsung menyalakan lampu kamar. Sama-sama. Ia terdiam sebentar sambil memandangi gadis itu. "Sebenarnya, ada yang mau saya bicarakan dengan kamu." "Maaf, Mas. Saya capek, mau istirahat," balas Sisil, menolak dengan halus. Untuk kali ini Juno tidak ingin memaksa. Ia akan memberi waktu bagi Sisil agar bisa membicarakan hubungan mereka dengan tenang. "Ya udah, besok pagi aja." Juno membelai puncak kepala istrinya yang terbalut hijab, sebelum akhirnya kembali ke kamarnya sendiri. Baru saja memasuki kamar, sudah terdengar suara deringan ponsel. Tanpa melihat nama pemanggil, Juno dapat menebak siapa yang memberondongnya dengan panggilan. Namun, ia memilih mengabaikan dan memilih mengirim pesan. "Maaf, Al. Tolong mengerti posisiku. Aku nggak bisa lagi melanjutkan hubungan kita." Pagi ini Juno terbangun lebih awal dari biasanya. Saat keluar kamar, ia melihat pintu kamar Sisil masih tertutup rapat. Keningnya berkerut tipis. Biasanya sepagi ini Sisil sudah berada di dapur dan membuat sarapan. Mungkin masih lelah setelah perjalanan kemarin, pikir Juno, lalu melangkah menuju dapur. Niatnya ingin membuat sarapan untuk Sisil. Namun, saat telah berada di ruang makan, ia melihat menu sarapan sudah terhidang di meja, lengkap dengan kopi hitam yang menjadi favoritnya. Pakaian basah yang semalam ia masukkan ke mesin cuci pun sudah dicuci. Dia memang beda. Juno bergumam dalam hati. Duduk sebentar dan menunggu untuk sarapan bersama. Namun, setelah beberapa menit, Sisil tak kunjung memunculkan diri. Kenapa dia nggak turun-turun? Apa masih ngambek? Ia terkekeh. Segera bangkit menuju lantai atas untuk membujuk Sisil, sekaligus membicarakan yang semalam sempat tertunda. "Sil, kamu lagi ngapain? Boleh saya masuk?" tanyanya sambil mengetuk pintu. Tak ada sahutan apapun dari dalam, membuat dahi Juno berkerut tipis. Akhirnya ia memilih membuka pintu. Matanya berotasi ke sekitar kamar. Tak ada Sisil di dalam sana. Kamar itu terlihat bersih dan rapi. Hanya ada sajadah yang membentang di lantai, yang sepertinya Sisil lupa melipatnya. Kemana dia pagi-pagi? Awalnya Juno bersikap biasa saja. Ia mengira Sisil sedang menyapu di taman belakang. Namun, setelah mencari ia tak menemukan istrinya di mana-mana. Menghubungi ponselnya pun percuma, karena benda pipi itu ternyata ketinggalan di dalam kamar. Juno mendesah panjang melihat ponsel milik Sisil yang ia hadiahkan beberapa waktu lalu. Apa dia sengaja nggak bawa HP? Tapi kemana dia sepagi ini? Menghempas tubuhnya di tepi tempat tidur, Juno meraih ponsel milik Sisil. Kemudian memeriksa daftar panggilan dan juga pesan masuk. Jangan sampai ada calon-calon pebinor yang berkeliaran. Awas aja. Gerutunya, namun yang ia temukan hanya nama Nindi pada daftar panggilan keluar. Aman. Juno membaringkan tubuhnya di tempat tidur. 15 menit ia menunggu, tetapi Sisil tak juga kembali. Baru akan bangkit, kedua matanya langsung tertuju pada secarik kertas putih yang ada di atas bantal. Juno meraih kertas yang dipenuhi dengan tulisan tangan istrinya itu. Hal yang membuat sekijur tubuhnya terasa meremang. "Assalamualaikum, Mas Juno. Maaf saya pergi tanpa pamit lebih dulu. Setelah saya pikir baik-baik, saya memutuskan untuk mengakhiri semuanya sekarang juga. Soal perjanjian itu, anggap saja sudah selesai.
Dan mulai hari ini Mas Juno benar-benar sudah bebas dari saya. Mas Juno juga boleh melanjutkan hubungan dengan Kak Alia. Saya akan ikhlas, karena saya tahu kehadiran saya hanya menjadi penghalang. Jangan khawatir soal Kak Arvin, saya tidak akan memberitahu kalau kita sudah pisah. Maaf kalau selama ini saya menjadi beban berat dalam kehidupan Mas Juno. Jujur, saya juga malu hidup menumpang. Sekali lagi terima kasih. Sisil. Juno jadi sangat panik setelah membaca secarik kertas yang ditinggalkan Sisil. Ia membuka lemari dan mendapatinya dalam keadaan kosong, tidak ada satupun barang milik istrinya yang tertinggal. Kamu mau kemana dan tinggal di mana, Sil? Gumam Juno frustrasi. Sama sekali tak menyangka bahwa gadis itu benar-benar akan pergi dari rumah. Juno berusaha berpikir tenang di tengah kepanikan. Setahunya Sisil tidak memiliki cukup uang untuk menyewa kosan murah khusus putri. Di kota ini ia juga tidak memiliki kerabat. Satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk Sisil datangi hanya Nindi. Ya, mungkin Sisil ke rumah Nindi. Akhirnya ia membuka ponsel milik Sisil untuk mencari nomor kontak Nindi. Beruntung ponsel tersebut tertinggal, sehingga Juno bisa mendapatkan nomor telepon gadis itu. Panggilan pertama tidak terjawab, sehingga Juno mencoba lagi dan lagi hingga terdengar suara Nindi di ujung telepon. Halo, ucapnya sesaat setelah panggilan terhubung. Nindi, ini saya, Pak Juno. Pak Juno. Suara Nindi terdengar sedikit terkejut. Kemudian berbicara dengan ragu. Iya, Pak. Ada apa? Saya dapat nomor kamu dari HP-nya Sisil. Apa Sisil ada sama kamu? Keheningan tercipta selama beberapa saat. Dahi Juno berkerut menunggu jawaban dari gadis itu. Nggak ada, Pak. Sisil, kan tinggal di rumah Bapak. Kalau ada di rumah saya nggak mungkin saya hubungi kamu. Sembur Juno. Membuat gadis itu kembali bungkam. Sisil pergi dari rumah dan orang terakhir yang dia hubungi adalah kamu. Tapi beneran, Pak. Saya nggak bohong. Sisil memang nggak ada sama saya. Juno menghela napas kasar. Sekarang kamu di mana? Di kosan, Pak, jawab Nindi masih takut-takut. Suara Juno yang terdengar dingin dan datar seolah mampu membekukan tubuhnya. Sare lokasi kamu sekarang. Apa? Saya minta kamu sare lokasi sekarang. Juno mengulang permintaannya. Sebenarnya bukan permintaan, tetapi lebih menjuruk pada perintah. Baik, Pak. Tanpa permisi Juno memutus panggilan. Setelah mendengar nada bicara Nindi yang gugup, ia menaruh sedikit rasa curiga bahwa gadis itu sebenarnya mengetahui keberadaan Sisil. Beberapa menit Juno menunggu, namun tak ada pesan apapun dari Nindi. Juno kembali meraih ponsel milik Sisil dan mencoba menghubungi Nindi sekali lagi. Namun, nomornya sudah tidak aktif lagi. Malah dimatiin HP-nya, gerutunya kesal, lalu mencari nomor kontak Niko dan melakukan panggilan. Assalamualaikum, Sisil. Suara Niko terdengar ramah dan hangat, membuat Juno mengumpat dalam hati. Baru sadar bahwa ia sedang menggunakan ponsel milik Sisil untuk menghubungi Niko. Tentu saja lelaki itu jadi besar kepala karena dihubungi duluan oleh Sisil. Sesuatu yang sangat mustahil untuk terjadi. Ini bukan Sisil. Pekik Juno menahan kesal. Tapi suaminya, tambahnya dalam hati. Oh, Pak Guru, toh. Ada apa? Kenapa hubungi aku pakai nomornya Sisil? Ada yang mau aku tanyakan. Ucap Juno tanpa basa-basi. Tanya apaan? Apa kamu tahu alamatnya Nindi? Nindi. Niko terdengar heran. Memangnya kenapa? Aku butuh alamat tempat tinggal Nindi sekarang. Mana aku tahu Nindi tinggal di mana? Lagi,
Juno menghembuskan napas kasar, membuat Nico kembali dipenuhi pertanyaan. Memangnya kamu butuh alamat Nindi buat apa? Sejenak Juno terdiam. Lelaki itu merasa sedikit ragu untuk bercerita kepada Nico perihal Sisil yang pergi dari rumah. Khawatir jika keadaan ini dimanfaatkan Nico untuk mendekati istrinya. Malah diam. Gerutu Nico pelan. Sisil ngambek dan pergi dari rumah. Dia bawa semua pakaiannya, jawab Juno pada akhirnya. Apa? Sisil minggat dari rumah kamu? Iya, Nick. Aku yakin Sisil ada di tempatnya Nindi. Soalnya hanya Nindi yang selalu sama Sisil di sekolah dan cuma Nindi yang terakhir dihubungi. Bentar. Kenapa Sisil bisa minggat dari rumah kamu? Tanyanya agak mendesak. Kamu abis marahin Sisil? Enggak lah. Enggak mungkin Sisil minggat kalau enggak ada sebab. Aku tahu dia bukan anak pembangkang. Lagian kamu apa-apaan, sih? Sisil baru kemarin hilang di hutan, loh. Rasanya Juno benar-benar ingin mencekik Nico saking gemasnya. Nanti aja ceramahnya. Kasih tahu dulu alamat Nindi. Aku nggak tahu alamat para siswa, tapi kalau mau, kamu bisa tanya Bu Suryani. Dia wali kelasnya Sisil, jadi dia pasti punya data diri anak didiknya. Tanpa permisi Juno memutus panggilan. Nico pasti sudah mengumpatinya habis-habisan. Dan, sepertinya ide Nico membuahkan hasil, karena setelah menghubungi guru yang dimaksud, Juno mendapatkan alamat tempat tinggal Nindi. Berulang-ulang Nindi menarik napas dalam-dalam setelah menerima telepon dari Juno beberapa menit lalu. Suara sang guru yang terkenal galak itu selalu membuatnya merinding. Aku bisa digantung sama Pak Juno di lapangan basket kalau ketahuan bohong, Sil. Ucap Nindi seraya melirik ponselnya yang kini dalam keadaan dinonaktifkan. Maaf, Nin. Aku melibatkan kamu. Nggak masalah. Tapi, lama-lama Pak Juno pasti tahu kalau kamu ada di sini, ucap Nindi. Tak ada sahutan dari Sisil. Kalaupun Juno tahu keberadaannya, setidaknya ia tidak seatap lagi dengan suaminya itu. Ia bisa melanjutkan hidupnya sendiri. Bekerja sambil menyelesaikan sekolahnya. Memang kenapa kamu pergi dari rumah Pak Juno? Ada masalah? Iya. Nggak ada. Aku cuma nggak mau repotin Om Juno lagi. Ya udah, sih. Kasih tahu aja kalau kamu di sini. Biar Pak Juno nggak khawatir. Tadi, kedengarannya dia panik banget. Sisil kembali bungkam. Kalau Mas Juno tahu aku di sini, dia pasti akan datang dan minta aku pulang. Apa yang dipikirkan Sisil ternyata benar adanya. Sebab kurang dari 30 menit berlalu, sebuah motor sport berwarna hitam terparkir di gang sempit depan kontrakan. Nindi merasakan seluruh tubuhnya bak tersengat lebah saat melihat tubuh tinggi sang guru melewati pagar kecil. Sisil, itu Pak Juno datang. Nindi beranjak dari jendela tempatnya mengintai. Sementara Sisil tak menunjukkan reaksi berlebihan. Sebab tahu Juno pasti akan mencarinya, dan menemukan alamat tempat tinggal para siswa bukan hal sulit bagi para guru. Kamu mau ketemu, enggak? Tanya Nindi kemudian. Sisil hanya menggeleng. Membuat Nindi segera menuju pintu dan keluar kamar. Ia hanya membuka pintu kamarnya perlahan, hingga menyisakan celah untuk tubuhnya sendiri. Kemudian menghampiri Juno yang berdiri di teras. Ada Pak Juno. Nindi tersenyum penuh ragu. Sisil di mana? Apa dia ada di sini? Tanyanya frontal. Nggak ada, Pak. Saya, kan udah bilang tadi di telepon. Juno menyeringai tipis. Pandangannya berotasi ke sekitar bangunan kecil itu. Tempat tinggal Nindi terbilang cukup kecil dan hanya terdiri dari beberapa kamar. Kalau Sisil nggak ada di sini, terus yang di depan pintu kamu sepatunya siapa? Refleks Nindi terlonjak,
lalu melirik ke arah pintu kamar. Di sana memang ada sepasang sepatu milik Sisil. Gadis itu hanya dapat menggigit bibir saat kebohongannya dibongkar oleh Juno, bahkan tanpa hambatan sama sekali. Ketahuan deh. Lagian Sisil sama Pak Juno marahannya kayak orang lagi pacaran aja.